Shalom teman-teman semua. Hari ini kita mau merenungkan satu tema yang sangat relevan dengan hidup kita sehari-hari. Apalagi sebagai anak muda yang hidup di tengah dunia yang makin bising dan penuh tekanan. Judul renungan kita hari ini adalah Hati Tulus di Tengah Dunia Tak Mulus. Kita akan bahas dari dua bagian Alkitab, yaitu di kitab Tawarikh pasal 28 ayat 9 dan di kitab Lukas pasal 4 ayat 13. Dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9, Daud memberikan pesan pribadi kepada anaknya, Salomo. Kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Perhatikan ya, Daud tidak berkata, bangun kerajaannya sebaik mungkin atau pastikan kamu sukses. Yang ia tekankan adalah kenali Tuhan dan layani Dia dengan hati yang tulus. Karena Daud tahu, semua pencapaian di luar gak ada artinya kalau hati di dalam rusak. Kita bisa sibuk melayani, tapi jauh dari Tuhan. Kita bisa terlihat rohani, tapi kehilangan kedekatan. Kita bisa punya banyak pengikut, tapi gak punya hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta. Daud lanjut bilang, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan gak tertarik pada penampilan luar. Dia melihat apa yang tersembunyi. Di kitab Lukas pasal 4 ayat 13. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, Lukas 4:11 mencatat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak menyerah, dia hanya menunggu momen yang tepat. Ketika iman kita mulai goyah, ketika hati mulai hambar, ketika pelayanan berubah jadi beban, bukan kesukaan, disitulah si jahat muncul. Dia tahu saat kita lelah, saat kita tidak lagi menjaga kedekatan dengan Tuhan. Iblis enggak selalu datang dengan wujud mengerikan. Kadang dia datang lewat ambisi pribadi yang dibungkus rohani, popularitas yang dicari diam-diam, bahkan pelayanan yang jadi ajang pembuktian diri. Lalu apa hubungan kedua ayat ini? Mungkin kalian bertanya. Jadi apa hubungannya 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 dan Lukas pasal 4 ayat 13? Jawabannya, hati yang tidak dijaga dengan relasi kepada Tuhan akan jadi target empuk bagi godaan. Iblis enggak takut sama kegiatan kita, tapi takut kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Makanya Daud bilang, kenallah Allahmu. Bukan cuma tahu, tapi kenal secara pribadi. Karena relasi dengan Tuhan adalah perisai utama kita di tengah dunia yang penuh jebakan. Bayangin sebuah lilin kecil menyala di ruangan gelap. Selama lilin itu dijaga dari angin, apinya tetap menyala. Tapi kalau dibiarkan, apinya akan padam. Lilin itu seperti hati kita. Dunia ini anginnya kenceng. Tekanan, pencobaan, omongan orang, ambisi, rasa gagal. Kalau nggak jaga hati, kita bisa tetap aktif di luar, tapi kosong di dalam. Hari ini, yuk refleksi sebentar. Gimana kabar hatimu? Masihkah kamu mengenal Tuhan lebih dalam setiap hari? Atau jangan-jangan kamu udah mulai autopilot, bahkan dalam hal rohani? Ingat, Tuhan rindu hati yang tulus, bukan performa yang sempurna. Iblis menunggu celah, tapi Tuhan siap menguatkan. Yuk kita berdoa minta dikuatkan oleh-Nya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kadang hati kami mulai lelah dan kehilangan semangat. Tapi hari ini kami mau kembali kepadamu, mengenalmu lebih dalam dan melayani dengan hati yang murni. Jaga hati kami dari godaan, dan nyalakan lagi api kasih yang sejati. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, biar nggak ketinggalan renungan berikutnya, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh dikuatkan hari ini. Tetap jaga hati, tetap dekat dengan Tuhan, dan tetap tulus, meski dunia tidak selalu mulus.